Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, bertemu lagi bersama Bu Kiki dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang aritmetika sosial. Materi kelas 7 semester 2. Ya, di aritmetika sosial ini kita akan membahas kumpulan beberapa contoh soal. Ya, di aritmetika sosial ini ada keuntungan, kerugian, ada bunga tunggal, ada pajak, diskon, yang terakhir ada bruto, neto, dan tara. Mohon disimak ya teman-teman. Aritmetika sosial. Yang pertama akan kita bahas adalah kerugian. Di sini ada contoh soal, seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya adalah 9.000 per porsi. Jika pada hari itu dia menanggung kerugian sebesar 5%, maka taksirlah berapa porsi yang terjual pada hari itu. Ya, kita cari dulu diketahuinya. Yang pertama diketahui modalnya 1 juta. Yang kedua ada ruginya sebesar 5%. Yang ketiga, harga patok baksonya per porsi itu 9.000. Ditanyakannya porsi yang terjual. Baik. Pertama kita cari kerugiannya dulu. Kerugian sama dengan 5% dikali 1 juta. Ya, 5%-nya itu rugi modal. Jadi 5% dikali 1 juta. Ya, jika kita potret di sini 5% itu 5/100 dikali 1 juta. Ya, bisa kita coret terlebih dahulu nolnya supaya memudahkan dalam penghitungan. 2 nol di bawah berarti 2 nol di atas. Nah, tersisa kali 10.000 itu berapa? Hasilnya 50.000. Oke, selanjutnya hasil yang didapatkan. Modal dikurangi kerugian. Modalnya 1 juta, kerugiannya 50.000. Berarti 1 juta dikurang 50.000, hasilnya 950. Selanjutnya, taksiran porsi terjual. Hasil yang didapatkan dibagi harga per porsi. Ya, hasil yang didapatkan 950. Tadi harga per porsinya 9.000. Berarti 950 dibagi 9.000. Ya, bisa memudahkan dengan dihapus 3 nol di belakang. Berarti 3 nol di atas. 950 dibagi 9. Hasilnya adalah 105,556. Atau dibulatkan menjadi 106. Atau bisa seperti ini, 9.000 dikali yang hasilnya itu 950. Seperti itu. Baik, ini tentang materi kerugian. Bunga tunggal. Di sini bank sebesar 2 juta dengan suku bunga 18% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan A. Besarnya bunga pada akhir bulan pertama, B. Besarnya bunga pada akhir bulan ke-6, C. Besarnya uang setelah 2 tahun. Nah, ini diketahuinya modal awal 2 juta, suku bunganya 18% setahun. A. Dicarinya bunga akhir bulan pertama. Untuk rumusnya itu bulan per 12 dikali suku bunga dikali modal awal. Nah, yang 12 itu maksudnya adalah jumlah bulan dalam setahun, ada 12. Bulan di sini itu yang ditanyakan adalah 1 bulan. Jadi 1 per 12 dikali 18/100 dikali 2 juta. Hasilnya adalah 30.000. Yang kedua, bunga akhir bulan ke-6. Rumusnya masih sama seperti yang A, tapi yang berbeda di sini adalah bulannya. Jumlah bulan yang ditanyakan adalah 6. Jadi
6 per 12 dikali 18 per 100 dikali 2 juta. Hasilnya adalah 180.000. Yang C terakhir itu ditanyakan besarnya uang setelah 4 tahun. Untuk rumusnya sendiri itu berbeda di awalnya aja. Itu tahun dikali suku bunga dikali modal awal. Nah, tahunnya tadi kan yang ditanyakan 2 tahun. Jadi 2 dikali 18 per 100 dikali 2 juta. Hasilnya 720. Untuk yang C itu yang ditanyakannya adalah besarnya uang. Kita baru ketemu besar bunga selama 2 tahun yaitu 720. Besarnya uang berarti caranya modal ditambah bunga 2 tahun. Tadi modalnya itu 2 juta. Bunga 2 tahunnya 720. Jadi hasilnya adalah 2.720.000. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, pajak itu ada 2. Yang pertama ada pajak pertambahan nilai atau PPN besarnya 10%. Yang kedua ada pajak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM besarnya 1%. Cara menghitung pajak. Di sini ada contoh soal. Seorang menjual suatu barang dengan harga 200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli dengan PPN 10%. Berapa uang yang harus pembeli bayarkan? Jadi harga barangnya adalah 200.000. Jadi untuk menghitung jumlah pajak barang itu harga barang dikali pajak atau PPN. Harga barangnya 200.000 dikali pajaknya itu 10%. Jadi 200.000 dikali 10% itu berarti 10 per 100. Kita hapus. Jadi 2.000 dikali 10 hasilnya 20.000. Berarti pajaknya itu 20.000. Nah, berapa uang yang harus pembeli bayarkan? Jadi harga barang ditambah jumlah pajak. Harga barangnya 200.000 tambah jumlah pajaknya 20.000. Jadi hasilnya 220. Diskon. Jika pajak tadi adalah besaran nilai yang harus dibayarkan, untuk diskon adalah kebalikannya, yaitu potongan atau pengurangan. Jadi diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Di sini ada contoh soalnya, seorang penjual membeli celana dari toko grosir dengan harga 45.000. Celana tersebut dijual dengan harga 85.000 dengan label diskon 20.000. Hitunglah keuntungan penjual tersebut jika celana yang ia jual laku sebanyak 500 potong. Diketahui modal awalnya 45.000. Harga jualnya 85.000. Diskonnya 20%. Total terjualnya 500 potong. Ditanyakan keuntungan. Jadi langkah pertama kita mencari diskonnya. Diskon itu diskon dikali harga jual. Ya, berarti diskonnya 20% dikali 85.000. Ya, 20% dikali 85.000 berarti 20 per 100 dikali 85. Seperti biasa bisa teman-teman sederhanakan terlebih dahulu. 10, ini nolnya 100, nolnya bisa coret 2, ini juga. Tinggal 20 dikali 850. Hasilnya adalah 17.000. Jadi diskonnya itu 17.000. Yang kedua yang kita cari adalah harga setelah diskon. Harga jual dikurangi diskon. Berarti 65.000 dikurangi 17.000. Hasilnya adalah 68.000. Langkah selanjutnya itu mencari keuntungan per celana. Harga setelah diskon dikurangi modal.
berarti 68.000 dikurangi 45.000. Hasilnya 23.000. Nah, sekarang kita cari keuntungan 500 potong. Total terjualnya 500 potong, keuntungannya 23.000. Jadi 500 dikali 23.000 adalah 11.500.000. Itu untuk diskon. Selanjutnya materi terakhir itu bruto, neto, dan tara. Langsung ke contoh soal yang pertama. Suatu benda memiliki bruto 5 kilo dan neto 4,5 kilo. Tentukan tara benda tersebut. Jadi bruto adalah jumlah neto dan tara. Untuk mencari tara berarti bruto dikurangi neto. Berarti 5 kilo dikurangi 4,5, hasilnya 0,5 kilo. Contoh soal kedua, bruto satu dus barang adalah 50 kilo. Dalam dus tersebut tertulis tara 5%. Neto barang tersebut adalah berarti 50 dikali 5% untuk mencari tara dalam bentuk kilo. 5% dikali 50 adalah 2,5 kilo. Nah, neto itu bruto dikurangi tara. Jadi brutonya 50 dikurangi tara 2,5, hasilnya adalah 47,5 kilo. Terima kasih sudah menyimak pembahasan aritmetika sosial. Ya, yang tadi sudah Ibu jabarkan beberapa contoh soal-soal dari aritmetika sosial. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya ya. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.